Di perbatasan laut Indonesia dan Malaysia, ada satu wilayah yang sejak lama menjadi sumber ketegangan. Ambalat, bukan hanya kaya sumber daya, kawasan ini juga menyangkut soal kedaulatan, harga diri bangsa, dan hubungan antar negara tetangga. Hari ini, kita akan membahas apa sebenarnya sengketa Ambalat, bagaimana sejarahnya, dan apakah ada peluang damai di masa depan. Ambalat adalah nama blok laut yang berada di Laut Sulawesi, di sebelah timur Kalimantan Utara. Malaysia menyebut wilayah ini sebagai ND6 dan ND7. Di bawah lautnya, terdapat cadangan minyak dan gas bumi yang sangat menjanjikan. Itulah sebabnya, sejak lama Ambalat menjadi rebutan. Namun, sengketa ini bukan hanya soal minyak, tapi juga soal batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif yang belum pernah ditetapkan secara final antara Indonesia dan Malaysia. Ketegangan bermula ketika Malaysia pada tahun 1979 menerbitkan peta batas maritim versi mereka sendiri. Dalam peta itu, Malaysia memasukkan sebagian besar Ambalat ke wilayahnya. Ketegangan makin meningkat setelah putusan Mahkamah Internasional tahun 2002, yang menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Walau keputusan itu hanya soal pulau, Malaysia kemudian menjadikan Sipadan dan Ligitan sebagai dasar untuk memperluas klaim laut ke arah selatan hingga menyentuh Ambalat. Puncaknya terjadi pada tahun ke-2005. Saat itu kapal patroli Indonesia dan Malaysia nyaris bentrok di laut. Bahkan sempat terjadi tabrakan ringan antara KRI Tedong Naga dan KD Rencong. Media kedua negara ramai. Opini publik memanas, dan Ambalat seolah tinggal selangkah lagi menjadi konflik bersenjata. Namun, berkat diplomasi, situasi bisa diredam. Meski demikian, insiden pelanggaran perbatasan tetap berulang di tahun-tahun berikutnya. Masalah utamanya ada pada metode penarikan garis batas. Indonesia berpegang pada prinsip equidistance, garis tengah yang adil antara dua pantai. Malaysia memakai Pulau Sipa dan Ligitan sebagai titik dasar, sehingga garis batas ditarik lebih ke selatan. Selain itu, ada tumpang tindih konsesi minyak, Petronas di pihak Malaysia, dan Eni Unikel di pihak Indonesia. Inilah yang membuat negosiasi jadi buntu. Hingga tahun 2025, belum ada kesepakatan final soal batas maritim di Ambalat. Namun, kedua negara kini cenderung menempuh jalur damai. Ada pembicaraan tentang kemungkinan Joint Development Zone, di mana sumber daya migas bisa dikelola bersama, tanpa menentukan dulu siapa yang berdaulat. Meski begitu, isu ini tetap sensitif, terutama di Sabah. Sejumlah politisi menolak jika wilayah laut dianggap dibagi tanpa persetujuan parlemen negara bagian. Bagi Indonesia, Ambalat adalah simbol pertahanan kedaulatan. TNI AL rutin berpatroli di kawasan ini. Selain itu, wilayah ini penting bagi nelayan lokal, serta berpotensi menopang energi nasional jika berhasil dikelola. Namun, tanpa penyelesaian yang jelas, ada risiko investasi migas tak maksimal, dan nelayan terus berada di wilayah rawan sengketa. Ambalat adalah pengingat bahwa batas negara di laut tidak selalu mudah ditentukan. Diplomasi, kesabaran, dan kerjasama adalah kunci. Pertanyaannya, apakah Indonesia dan Malaysia siap berbagi keuntungan, atau akan terus bersikeras dengan klaim masing-masing? Hanya waktu yang bisa menjawab.